Shalom sudah dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan setiap hari pasal demi pasal, ayat demi ayat. Dan kalau biasanya kita membahas ayat demi ayat dan kita sudah membahas sampai Wahyu pasal 8, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, yang adalah satu pertanyaan dari seorang ibu di Los Angeles, California, yang mempertanyakan sebagai berikut. Shalom Pastor Jonas, saya agak bingung dengan perbedaan catatan yang ada antara Matius dengan Markus dan Lukas tentang peristiwa di Gadara atau Gerasa. Di Matius dikatakan ada dua orang yang kerasukan setan dan lokasinya bernama Gadara. Sementara Markus dan Lukas menyebut satu orang yang kerasukan setan dengan sebutan legion dan lokasinya disebut Gerasa. Bagaimana menjelaskannya, Pastor? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu R di Los Angeles. Izinkan saya menjawabnya. Jadi, hal yang pertama yang perlu kita tentukan adalah apakah ketiga penulis menggambarkan peristiwa yang sama. Sebab bisa jadi peristiwa yang mirip, tetapi penuturannya hampir sama. Sehingga kita kadang-kadang bingung, padahal peristiwanya berbeda. Nah, pertama-tama tentunya kita harus melihat konteksnya dan kita harus membandingkan ayat-ayatnya. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua melihat sejenak kepada ayat-ayat sebagaimana yang sudah dimaksud oleh ibu tersebut. Yang pertama-tama inilah bahasan dari Markus 8, Matius pasal 8, kalau kita membaca ayat 28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Perhatikan ada dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Itu apa yang dijelaskan oleh Matius pasal 8 ayat 28. Mari kita menengok ke kitab berikutnya, yaitu Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, tadi Gadara, sekarang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang. Tadi dua. Tapi kenapa di Markus hanya ditulis seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia? Mari kita beralih ke kitab selanjutnya, yaitu Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-26 dan 27. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Tadi Gadara, sekarang Gerasa, yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu. Seorang laki-laki menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Jadi saya harap kita semua jelas ya. Matius mengatakan menyebutkan orangnya yang kerasukan dua. Sedangkan Markus dan Lukas menyebutnya hanya satu. Yang satu mengatakan daerah orang Gadara, yang satu menyebut daerah orang Gerasa. Lalu bagaimana kita memahami bagian ini? Apakah Alkitab salah? Apakah Alkitab membingungkan? Tentu saja membingungkan kalau kita sudah punya asumsi bahwa Alkitab ini salah, Alkitab ini dipalsukan dan sebagainya, sebagaimana sudah disebut-sebut oleh eh, teman-teman dari kelompok seberang yang mengatakan hal itu. Jadi yang pertama harus kita selidiki apakah ketiga bagian ini menunjuk kepada peristiwa yang sama. Yang pertama, waktu peristiwa dalam ketiga kisah itu apakah sama? Segera setelah badai di Danau Galilea, jelas sekali peristiwanya sama. Lalu apakah ada kesamaan lainnya? Misalnya tinggal di kuburan, lalu juga keganasan orang-orang yang kerasukan setan, lalu juga percakapan dengan setan-setan itu, lalu eh, penjelasan tentang bahwa mereka tidak mau eh,
diusir begitu saja. Dan akhirnya mereka mendiami babi-babi, sehingga babi-babi itu melakukan bunuh diri secara massal dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya tetap kemudian apakah ada satu atau dua orang yang kerasukan setan? Sebab kenapa hal ini penting dibahas? Karena kadang-kadang hal-hal seperti ini menjadi pemicu untuk serangan-serangan dari orang-orang di luar kekristenan yang berusaha untuk melemahkan kekristenan dengan berkata, firman Allah kok bisa-bisanya berbeda dan tidak akurat. Artinya kalau itu berbeda berarti Alkitab sudah dipalsukan. Jadi Matius memberitahu kita bahwa ada dua orang yang kerasukan setan, sementara Markus dan Lukas hanya menyebutkan salah satu dari keduanya. Tidak jelas mengapa mereka memilih untuk menyebutkan hanya satu. Tetapi itu tidak meniadakan kemungkinan kehadiran orang kedua yang kerasukan. Markus dan Lukas tidak mengatakan bahwa hanya satu. Hanya satu orang yang kerasukan setan. Mereka hanya menyatakan bahwa salah satu dari keduanya bertemu Yesus dan berbicara kepadanya. Untuk alasan apapun, Matius hanya memberi kita lebih banyak informasi daripada Markus dan Lukas. Contohnya begini. Saya mengatakan di meja itu ada dua apel. Boleh nggak saya mengatakan di meja itu ada apel? Boleh dong. Tetapi kalau saya mengatakan di meja itu hanya ada satu apel, nah itu yang salah. Nah kita melihat di sini, itulah yang sedang berusaha untuk dijelaskan oleh para penulis Alkitab ini. Jadi bagaimanapun tidak ada kontradiksi. Sebagai contoh katakanlah kita meletakkan tadi sudah saya katakan dua apel di atas meja. Pertanyaan satu, ada dua apel di atas meja. Pertanyaan dua, hanya ada satu apel di atas meja. Ini jelas-jelas kedua pernyataan yang bertentangan. Nah sekarang bacalah dua pernyataan ini. Satu, ada dua apel di atas meja. Tadi sudah saya sebutkan. Pernyataan kedua, ada apel di atas meja. Tentu saja pernyataan ini tidak saling bertentangan. Jadi ketika kisah tersebut menggambarkan kerasukan setan, orang kerasukan setan, dan kuasa Yesus yang miliki atas dunia roh. Jadi inilah yang hendak ditekankan oleh ketiga penulis Injil ini, baik Matius, Markus maupun Lukas. Ketiganya menegaskan bahwa setidaknya ada satu orang yang diganggu oleh setan. Fakta bahwa ketiga akun tersebut berbeda dalam beberapa detail kecil hanya membuktikan bahwa mereka ditulis oleh tiga penulis yang berbeda yang masing-masing memilih untuk fokus pada aspek yang berbeda dari akun tersebut, dari pernyataan atau dari kisah tersebut. Nah, solusi lain adalah bahwa penulis memiliki perspektif yang berbeda. Perhatikan bahwa Matius, kalau Anda perhatikan dibaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, mengakhiri kisahnya dengan para gembala yang melarikan diri dan orang banyak keluar untuk bertemu dan berbicara dengannya. Matius tidak menunjukkan minat pada apa yang terjadi pada orang-orang yang jahat itu setelah setan-setan itu diusir. Itu sebabnya saya menganjurkan jangan mengikuti pola-pola saudara-saudara di seberang sana yang mencoba untuk memasukkan cara mereka membaca kitab mereka ke dalam pembacaan Alkitab. Jadi Alkitab adalah satu kesatuan yang seharusnya dibaca secara menyeluruh, bukan hanya satu-satu ayat saja kemudian ditafsirkan. Jadi Lukas dan Markus sebaliknya sama-sama menunjukkan minat khusus pada orang-orang yang kerasukan setan tadi, yang setelah itu dituliskan mereka ingin mengikut Yesus. Jadi sangat mudah untuk merekonstruksi situasi historis untuk menjelaskan hal itu. Ada dua orang yang kerasukan setan,
Tapi hanya satu dari mereka yang ingin mengikut Yesus setelah setan-setan itu diusir. Anda yang sampai hari ini masih modelnya membaca renungan harian, lalu membaca satu ayat, ya satu ayat tanpa melihat konteksnya secara menyeluruh, Anda bertobat. Itu sebabnya saya menyajikan rumus renungan murid Kristus ini dalam satu kerangka yang besar, kitab per kitab, pasal per pasal, ayat per ayat, sehingga kita menafsirkan dan memahami Alkitab ini sebagaimana Tuhan menghendaki atau penulis Alkitab menghendaki, bagaimana kita memahaminya secara utuh, bukan sepotong-sepotong, comot sana, comot sini, copot sana, copot sini. Jadi Matius berkonsentrasi pada pengusiran setan dan kuasa Yesus mengatasi setan. Akibatnya dia menyebutkan kedua orang jahat itu untuk menekankan kuasa Kristus. Satu, dua, tidak masalah. Karena Kristus berkuasa atas setan-setan. Sementara Markus dan Lukas berkonsentrasi pada satu orang jahat yang ingin mengikut Yesus. Mereka menceritakan kisah orang yang dirasuk setan ini saja, bukan tentang orang lain yang tidak menanggapi secara positif. Jadi Matius tidak menuliskan kalau orang-orang yang sudah dilepaskan dari setan-setan tadi kemudian mengikut Yesus, karena penekanan Matius adalah kuasa Kristus ada setan atas setan-setan. Sedangkan Markus dan Lukas mengkisahkan bagaimana orang-orang yang sudah dilepaskan tadi, setidaknya satu orang kembali dan ingin mengikut Yesus. Jadi penulis memilih fakta mana yang akan dimasukkan dalam cerita mereka berdasarkan aspek cerita mana yang ingin mereka tekankan. Lukas dan Markus tidak kurang benar hanya karena mereka hanya menceritakan kisah salah satu orang yang kerasukan setan. Sebaliknya, Matius juga tidak kurang benar hanya karena dia tidak menjelaskan apa yang terjadi pada salah satu orang yang kerasukan setan setelah peristiwa pengusiran setan tersebut. Jadi saya harap penjelasan ini jelas dan menolong kita untuk memahami apa yang sedang Alkitab hendak sampaikan kepada kita. Bukan mencurigai, wah Alkitab ini salah, Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab membingungkan, tetapi kita berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan satu keyakinan bahwa Alkitab itu tidak salah di dalam teks aslinya. Sehingga kita mencoba untuk memahami bagian-bagian yang mungkin bagi kita kurang jelas, sehingga kita mendapatkan kejelasan. Kalau Anda tidak jelas, silakan bertanya supaya bisa dijelaskan. Tapi memang bertanya untuk supaya mendapatkan penjelasan, bukan bertanya untuk menguji atau menunjukkan bahwa Anda lebih tahu dan Anda punya keyakinan bahwa kitab suci orang Kristen sudah dipalsukan. Tentunya itu berbeda. Jadi setiap pertanyaan yang berupa keinginan untuk tahu tentunya akan dijawab tepat pada waktunya. Nah, saya harap ini menjadi berkat bagi kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas apapun yang terjadi, atas setan-setan, bahkan atas apapun. Satu orang mau dua orang tidak masalah. Dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang berlaku atas setan-setan. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Allah. Jadi jangan meragukan sama sekali bahwa Yesus Kristus adalah Allah, karena kuasanya atas setan-setan sudah dinyatakan. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali itu dinyatakan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, setan boleh bekerja mengacau dan menggoda, mengganggu Anda begitu rupa. Tapi ingat, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita tetaplah Allah yang mengatasi segala-galanya. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, karena kita memiliki Yesus Kristus yang melebihi segala-galanya. Bahkan dia memberikan rohnya yang kudus untuk tinggal di hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Biar firman ini jadi kekuatan bagi kami melanjutkan tugas tanggung jawab yang ada.
Apapun boleh terjadi di sekitar kami, tetapi kami percaya bahwa selama kami memiliki Engkau dan dimiliki oleh Engkau, itu sudah cukup bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.